everyone dan salam kenal. Kami dari kelompok 3 Etilen. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai nilai ekonomi dari produksi etilen. Di Indonesia sendiri, etilen diproduksi oleh beberapa pabrik. Salah satu yang terbesar adalah PT Chandra Asri Petrochemical atau CAP. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2021, produksi etilen dalam negeri terus meningkat. Pada tahun 2015, produksi etilen sebesar 339.000 ton dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi menjadi 900.000 ton, yang merupakan produksi tertinggi selama kurun waktu 2015 sampai 2021. Selama kurun waktu tersebut, produksi etilen rata-rata sebesar 753.571 ton setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan atau compound annual growth rate sebesar 17,67% per tahun. Pada kurun waktu yang sama, kebutuhan atau konsumsi seluruh industri pengguna etilen di dalam negeri lebih besar daripada produksi. Oleh karena itu, kita memenuhi kebutuhan melalui impor. Dari kurun waktu tersebut, dapat diketahui kebutuhan impor negara kita pada tabel di samping. Untuk mengetahui kebutuhan serta pemenuhan produksi etilen di Indonesia, dilakukan analisis regresi linier sederhana dan didapatkan hasil. Oke, selanjutnya mari kita simak apa aja sih bahan baku utama untuk membuat etilen. Dalam jurnal Pradesain Pabrik Pembuatan Etilen dari Sales Gas dengan metode oksidatif coupling metana mengatakan bahwa etilen ini terdapat dua bahan baku utama, yaitu yang pertama ada nafta, yang kedua ada gas alam seperti propana, metana, butana, dan etana. Yang pertama ada nafta. Nafta merupakan hidrokarbon rantai panjang yang mana akan diubah menjadi etilen menggunakan metode cracking hidrokarbon. Kemudian yang kedua ada metana, yaitu dengan cara mengubah metana menjadi etilen dengan cara mereaksikannya dengan oksigen. Yang ketiga ada etana, di mana konversi etana ini menjadi etilen dengan metode oxidative dehydrogenation dengan reaksi seperti ini. Kemudian masih terdapat bahan-bahan lainnya untuk menghasilkan etilen yang seperti dehidrasi alkohol, cracking propana dan butana, dehidrohalogenasi alkil halida, reaksi karbida dengan air, kemudian ada juga reduksi alkuna. Yaitu produksi etilen dengan menggunakan salah satu bahan baku utama yaitu etanol. Untuk tahap pertama yaitu etanol akan diuapkan dengan vaporizer untuk mengubah fase cair menjadi fase gas dalam kondisi operasi tekanan 1 atm dan suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, dilanjutkan kompresi etanol. Etanol akan dikompresor dengan kondisi operasi tekanan 2,9 atm dan suhu 100 derajat Celcius yang akan dipanaskan menggunakan heater dengan kondisi operasi 350 derajat Celcius dan tekanan 2,9 atm. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap reaktor. Etanol tersebut yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam reaktor yang digunakan dalam kondisi suhu 350 derajat Celcius dan tekanan 2,9 atm dan menggunakan katalis aluminium dengan reaksi yang bersifat endodermis yang konversinya hingga 99%. Untuk reaksinya sendiri yaitu berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap pemisahan. Produk yang telah terbentuk tersebut akan dimasukkan ke dalam flash tube pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, yang sehingga akan terjadi pemisahan air dan etanol yang akan tidak bereaksi, serta produk samping yang turun ke bawah dan uap yang kayak etilen akan naik ke atas dan masuk ke dalam atmosfer. Dan tahap terakhir yaitu tahap pemurnian. Produk tersebut
akan diteruskan ke dalam absorber pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm untuk memisahkan sisa air yang masih ada pada etilen. Dengan bantuan menggunakan katalis zeolit ZSM5 yang akan dihasilkan etilen yang lebih murni. Selain itu, untuk mengubah gas etilen menjadi fase cair, produk tersebut dimasukkan ke dalam absorber yang akan terjadi pemurnian. Tahukah kalian bahwa produksi etilen di seluruh dunia adalah sekitar 140 juta ton per tahun? Berikut merupakan top 3 negara penghasilan etilen terbesar di dunia menurut data dari ICIS. Yang pertama ada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki produksi sebesar 27,6 juta ton per tahun. Amerika Serikat juga memiliki kontribusi sebesar 18% dari total produksi dunia pada tahun 2018. Yang kedua ada negara Arab Saudi. Arab Saudi memproduksi etilen sebesar 13,2 juta ton per tahun. Menurut data dari OIC, Arab Saudi juga merupakan negara pengekspor etilen glikol terbesar di dunia pada tahun 2020. Yang ketiga ada negara Cina. Cina memiliki produksi sebesar 13 juta ton per tahun. Cina juga berencana mengembangkan kapasitas produksi etilen dengan jumlah sebesar 45,8 juta ton per tahun pada akhir tahun 2025. Selanjutnya berikut adalah top 5 leading companies produsen etilen terbesar di dunia menurut data dari Global Data. Yang pertama ada The Dow Chemical Company. The Dow Chemical Company adalah perusahaan yang berkantor pusat di Michigan, Amerika Serikat. The Dow Company memiliki kapasitas etilen sebesar 1,3 juta ton per tahun. Yang kedua ada Saudi Basic Industry, didirikan pada tahun 1976 dan memiliki kantor pusat di Riyadh, Arab Saudi. Saudi Basic Industry memiliki kapasitas etilen sebesar 1,8 juta ton per tahun. Yang ketiga ada Sinopec. Sinopec adalah sebuah perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Beijing, Tiongkok. Perusahaan ini memiliki kapasitas etilen sebesar 1,2 juta ton per tahun. Yang keempat ada ExxonMobil Corporation yang merupakan perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di Texas, Amerika Serikat. Pabrik kimia tersebut memiliki kapasitas produksi etilen sebesar 1,9 juta ton per tahun. Dan yang kelima adalah INEOS, merupakan perusahaan kimia yang berasal dari Inggris yang memiliki kapasitas produksi etilen sebesar 3 juta ton per tahun dari pabrik-pabrik di Perancis, Inggris, Jerman, dan Norwegia.